Genbi Talk. Halo Sobat Rupiah, kembali lagi di acara Genbi Talk, ngobrol asik bareng Genbi. Nah, kali ini kembali ke episode yang kedua dengan tema Alumni Punya Cerita. Nah, kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh alumni yang luar biasa, adalah Mas Raka. Halo Mas Raka. Halo El, apa kabar? Aduh, kabar baik nih Mas, apalagi ketemu orang hebat nih. Aduh, kalau Mas sendiri gimana nih kabarnya? Saat ini aku kesibukanku sekarang kerja di salah satu perusahaan swasta multinasional di Indonesia yang bergerak di bidang farmasi khususnya. Oke, luar biasa nih Mas Raka nih, alumni Genbi yang sudah berhasil nih Mas Raka. Amin, amin. Oke, pastinya Mas Raka banyak banget nih anggota baru Genbi 2021 menanyakan apa sih kesan ketika menjadi anggota Genbi, waktu Mas Raka menjadi anggota Genbi dulunya gimana? Yang pertama, menjadi anggota Genbi itu sebuah kebanggaan ya El. Artinya di sini banyak kebanggaan yang bisa kita rasakan karena kita bisa turut terlibat dalam event-event di Bank Indonesia. Kita dapat bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia karena ruang lingkup dari Genbi itu sendiri kan nasional. Dan di sini banyak kesempatan bagi kita untuk berkembang dan mengasah soft skill yang kita miliki. Seperti itu. Wah, luar biasa nih, berarti banyak banget ya benefit yang kita dapatkan ketika bergabung bersama anggota Genbi ya Mas. Banyak banget. Banyak banget. Nah, pasti banyak banget nih yang tanya sama kami nih selaku pengurus yang baru. Apa sih suka dukanya nih Mas menjadi anggota Genbi? Sukanya banyak. Mulai dari itu tadi ketemu dengan teman-teman baru, dapat banyak kenalan, terus kita dapat terlibat di banyak event atau kegiatan-kegiatan yang umumnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia dalam bidang moneter. Lalu yang ketiga, kita di sini kita mampu mengembangkan diri, artinya kan kita bisa berbagi gagasan dengan teman-teman yang baru, kita dapat bertukar pikiran, kita juga secara tidak langsung kita mengasah kemampuan kita dan kita meningkatkan kemampuan yang kita miliki karena di Bank Indonesia sendiri kan kita juga diberi pelatihan-pelatihan ya selama kita aktif di Genbi. Lalu untuk duka pasti ada sih. Contohnya kayak kita ngejalanin event, karena setiap event yang kita jalani itu kan pasti banyak challenge atau tantangan-tantangan di mana kita itu gak bisa berjalan sepenuhnya lancar atau ada hal-hal tertentu yang menyebabkan event itu tidak bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Wah, keren banget nih, berarti banyak banget soft skill yang kita dapatkan dari program dari Bank Indonesia maupun dari Genbi-nya itu sendiri ya Mas Raka. Oke, berarti banyak banget nih Mas Raka yang nanya nih, peluang yang dapatkan ketika bergabung menjadi anggota Genbi. Peluang pastinya kita bisa turut serta ya dalam sebagai kepanjangan tangan dari Bank Indonesia, artinya kita dapat membantu Bank Indonesia dalam memberikan penyuluhan atau mensosialisasikan program-program Bank Indonesia, contohnya seperti KRIS, lalu Gerbang Pembayaran Nasional, dan masih ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan Bank Indonesia. Lalu dalam peluang-peluang itu sendiri kan kita juga jadi lebih memahami bagaimana sih seluk-beluk moneter di Bank Indonesia itu sendiri dan bagaimana pengaruhnya dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi di masyarakat Indonesia. Keren banget nih. Mungkin Mas bisa ceritakan nih peluang seperti apa sih Mas yang pernah Mas Raka rasakan ketika menjadi pengurus Genbi? Peluang itu aku sempat sih terlibat dalam salah satu acara di Bank Indonesia Yogyakarta yang namanya itu Gerbek UMKM. Nah, Gerbek UMKM itu sendiri dia itu bertujuan untuk meningkatkan potensi-potensi UMKM daerah khususnya di wilayah Yogyakarta melalui pembinaan dan program-program dari Bank Indonesia. Jadi di sana UMKM itu nggak hanya diberi penyuluhan tapi juga dibina sampai UMKM itu bisa berdiri sendiri, bisa mandiri dan dapat menghasilkan keuntungan yang dapat meningkatkan nilai UMKM itu. Dan di sana aku bisa terlibat, bisa merasakan bagaimana ternyata susahnya untuk meningkatkan UMKM atau gimana sih suka dukanya untuk membangun UMKM Indonesia untuk lebih maju. Baik Mas, keren banget nih cerita dari Mas Raka tadi. Nah, ini mungkin banyak banget nih ada teman-teman dari Genbi bertanya nih, apa sih cerita yang paling mengesankan ketika Mas menjadi bagian dari Genbi?
menurut aku puncak dari keaktifanku di Genbi itu waktu aku berkesempatan sama beberapa kandidat terpilih lainnya untuk mengikuti leadership camp nasional di Jakarta. Di sana itu kita bertemu dengan kandidat-kandidat terpilih lainnya dari seluruh Indonesia, karena Genbi itu kan tersebar di semua provinsi Indonesia. Dan di sana kami nggak hanya ketemu sama kandidat lain dari Genbi nasional, melainkan kami juga ketemu dari petinggi-petinggi Bank Indonesia, mulai dari gubernur, deputi gubernur senior, sampai kepala departemen yang ada di Bank Indonesia. Dan tentunya berkesempatan ketemu dengan Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa, karena di sana kami juga diberi banyak motivasi, kami diberi banyak pelatihan, tentunya juga pastinya untuk meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Tapi selain itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa karena bisa berkesempatan untuk hadir di event sebesar itu. Wah, luar biasa nih teman-teman. Berarti program Genbi ini bukan hanya di regional Yogyakarta aja, tapi kita berkesempatan untuk mengikuti program yang ada di nasional ya gitu. Bener banget. Wah, keren banget. Tapi sayangkan banget nih untuk tahun saya kemarin Mas online. Wah, semoga COVID. Iya, kita doakan bersama untuk tahun ini COVID segera berlalu dan kita bisa ikut LC Leadership Camp nasional ya Mas, Ya, secara tentunya. tatap muka ya pasti Iya, ya. pastinya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman nih yang udah mendengarkan podcast kami mungkin akan lebih semangat lagi giat dalam kegiatan Genbi secara khususnya ada di Jakarta. Oke, nih selanjutnya nih Mas, kan ini kan masih anggota baru, masih panas-panasnya nih. Mungkin kasih motivasi ataupun harapan untuk teman-teman Genbi yang baru nih biar kedepannya agar lebih semangat untuk bersama Genbi. Ya, Genbi itu sendiri kan emang diciptakan sebagai wadah bagi penerima beasiswa ya. Nah, tapi kunci dari segalanya adalah nothing tulus. Artinya meskipun kita menerima beasiswa, pada saat kita aktif di Genbi, kita ini harus total, kita harus all out. Kita tidak butuh kita nanti masih menerima lagi atau tidak, tapi kita di sini tujuannya adalah aktif, mengabdi untuk Genbi, mengabdi untuk Bank Indonesia, dan secara luas kita dapat mengabdi untuk masyarakat. Karena percuma apabila kita ini berilmu tapi tidak bisa membagikan ilmu itu, tidak bisa bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu. Oke, luar biasa nih closing statement dari Mas Raka. Semoga teman-teman yang menonton podcast ini lebih semangat lagi dalam hal keaktifan Genbi ke depannya. Oke, mungkin Mas banyak terima kasih nih telah meluangkan waktu nih di sela-sela kesibukan Mas udah kerja datang ke sini untuk membagikan pengalaman menariknya menjadi anggota Genbi nih Mas. Saya juga berterima kasih diberi kesempatan untuk membagikan pengalaman saya selama ini. Harapan saya ke depannya adalah Genbi ini dapat menjadi benar-benar generasi baru Indonesia, frontliner, agent of change, dan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia ke depannya. Oke, mungkin satu kata nih yang terakhir untuk Genbi nih, satu kata untuk Genbi. Satu kata untuk Genbi, istimewa. Istimewa, seperti Yogyakarta berarti istimewa ya. Oke, sekian dari podcast episode yang kedua, Alumni Punya Cerita. Jangan lupa subscribe, Komen, like dan share channel YouTube kami Genbi DIY. Genbi, energi untuk negeri. Bye. Genbi Talk.